Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Pati TV Malang Official. Mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat walafiat dan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Tetap semangat dan senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah kita dapatkan. Saudaraku, kali ini sebuah kisah tentang seorang pemuda. Pemuda ini tinggal di sebuah desa. Dia memiliki sebuah cita-cita yang sangat mulia, yaitu ingin menjadi seorang tentara. Namun, ada beberapa kendala dari pemuda ini yang belum bisa memenuhi syarat untuk menjadi seorang tentara. Namun, ketika siapapun yang bertanya, pemuda ini pasti menjawab, cita-citanya adalah ingin menjadi seorang tentara. Hingga pada suatu hari, ketika dia mencoba untuk mengikuti pendaftaran penerimaan calon prajurit, pemuda ini gagal. Baru beberapa kali tes, pemuda ini gagal dan tidak bisa melanjutkan sampai ke pendidikan. Kenyataan inilah yang akhirnya membuat tetangga kanan kiri dan orang-orang yang mengenalnya mengolok-olok dia. Dan banyak sekali cacian yang diberikan kepada dia dengan kata-kata yang menyakitkan dan melemahkan semangat pemuda ini untuk bisa menjadi seorang tentara, mewujudkan cita-citanya, mewujudkan impiannya. Namun saudaraku, ketika ada pendaftaran lagi, pemuda yang pantang menyerah ini pun mendaftar lagi. Kali ini dia berharap ada kesempatan untuk diterima mengikuti pendidikan sebagai seorang calon tentara. Namun ternyata nasib baik belum berpihak kepada pemuda ini. Akhirnya pemuda ini pun gagal untuk menjadi seorang tentara setelah mengikuti tes yang kedua kalinya. Kegagalan yang kedua ini semakin membuat orang-orang yang tidak suka pada pemuda ini dan menganggap cita-cita pemuda ini adalah sesuatu yang mustahil dan tidak mungkin bisa diwujudkan. Mereka pun semakin melemahkan semangat pemuda ini. Dengan segala macam kekurangan pemuda ini disampaikan oleh tetangga kanan kiri dan saudara-saudaranya, bahkan sahabatnya. Sehingga timbul sebuah kegalauan, kebimbangan di dalam hati pemuda ini. Apakah dia bisa mewujudkan cita-citanya menjadi seorang tentara, atau justru dia akan mengubur impiannya tersebut. Namun banyaknya cacian, makian, dan hinaan yang merendahkan kemampuannya, inilah yang membuat pemuda ini justru semakin bersemangat untuk berlatih. Dia belajar kegagalannya di mana. Dia ingin tahu, saya itu gagalnya di mana, seperti itu. Akhirnya setelah tahu, pemuda ini memperbaikinya, berlatih terus-menerus. Hingga pada suatu kesempatan lagi ada pendaftaran calon prajurit. Kali ini pendaftaran tidak main-main, yang dia ingin ikuti itu adalah akademi militer. Pemuda ini pun mendaftar. Tes di tingkat Kodam, di tingkat mana dan seterusnya. Ternyata pemuda ini terus berlanjut
Dari tes awal, terus tes selanjutnya, sampai akhirnya di panitia penentuan terakhir. Di tes terakhir, pemuda ini menantikan dengan harap-harap cemas. Apakah dia diterima atau justru dia harus pulang kembali ke kampung halamannya dengan kegagalan lagi. Namun karena adanya semangat, maka dia tetap optimis bahwa dia pasti berhasil. Benar saja saudaraku, ternyata pemuda ini diterima untuk mengikuti pendidikan di akademi tersebut. Sehingga dengan melakukan pendidikan ini dan setelah selesai pendidikan dalam waktu beberapa tahun, pemuda ini pun pulang kembali ke desanya. Dia tunjukkan kepada orang yang selama ini merendahkan kemampuannya. Dia tunjukkan kepada orang-orang yang selama ini menganggap cita-citanya itu adalah hal yang tidak masuk akal. Bahwa tujuan apa yang disampaikan oleh orang-orang di sekitarnya itu tidak terbukti. Dan pemuda ini menjawab segala hal yang merendahkan dirinya, ucapan yang membuat dirinya dulu sangat bersedih dengan sebuah prestasi, bahwa dia berhasil menunjukkan menjadi seorang perwira, menjadi seorang tentara sesuai dengan impian dan cita-citanya. Saudaraku, pesan moral dari cerita ini adalah bahwasanya kita jangan pernah menyerah. Jangan pernah mudah putus asa hanya dikarenakan orang lain tidak mempercayai kemampuan kita. Orang lain hanya melihat sisi kekurangan kita. Orang lain hanya melemahkan semangat kita. Maka kita jangan pernah menyerah. Teruslah berusaha. Karena kita harus berpacu dan tetap bersemangat untuk membuktikan kepada orang-orang yang meremehkan kita. Maka jangan sekali-sekali kita membuang-buang waktu kita hanya untuk menanggapi ejekan, menanggapi hinaan, menghadapi hal-hal yang melemahkan kita. Dan apalagi kita sampai berdebat dengan orang-orang tersebut, tidak ada gunanya. Tetaplah fokus pada cita-cita kita. Tetaplah fokus pada apa yang menjadi impian kita. Tunjukkan kemampuan kita yang sebenarnya dan bungkam mereka dengan prestasi kita. Buatlah mereka terdiam dengan apa keberhasilan kita. Karena hanya itulah yang bisa menghentikan ejekan, yang bisa menghentikan hinaan terhadap kita. Yang jelas, jangan pernah mudah menyerah. Apapun penilaian orang, apapun anggapan orang, anggap itu sebagai semangat bagi kita untuk bangkit. Jadikan caci maki, hinaan sebagai jalan kita untuk lebih semangat, untuk lebih kuat di dalam mencapai impian, di dalam mencapai tujuan kita. Baiklah saudaraku, itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menginspirasi bagi diri saya pribadi dan juga bermanfaat bagi kita semua. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.